Rahasia terungkap, mengapa Gigi Dall'Igna begitu menginginkan Marc Marquez di tim Ducati untuk MotoGP musim 2025. Kabar terbaru dari tim Factory Ducati untuk musim balap MotoGP 2025 mengindikasikan bahwa Pecco Bagnaia telah dipastikan sebagai salah satu pembalapnya. Namun, masih ada kekosongan satu kursi yang harus diisi, dengan beberapa kandidat potensial seperti Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Tetapi, menurut sumber internal dari tim Lenovo Ducati, dipercaya bahwa kepala tim, Gigi Dall'Igna, sangat ingin merekrut Marc Marquez untuk bergabung dengan tim Ducati. Isu ini muncul dari informasi yang disampaikan oleh jurnalis Matt Oxley dalam siaran terbarunya. Dengan kepercayaan pada mata-mata internal di setiap pabrikan, Oxley mendapatkan informasi, emas, bahwa Dall'Igna berkeinginan kuat untuk mengontrak Marquez pada musim MotoGP 2025. Meskipun Marquez saat ini membalap dengan tim Gresini, level di bawah Lenovo Ducati, penampilannya yang impresif dalam 3 balapan awal MotoGP 2024 telah membuktikan bahwa dia masih memiliki kemampuan dan motivasi untuk meraih kemenangan. Partner siaran Oxley, Peter Bohm, menambahkan bahwa Marquez memberikan umpan balik yang berharga bagi Ducati dan masih memiliki potensi untuk meraih kesuksesan. Bohm juga menyoroti urgensi bagi Ducati untuk merekrut Marquez sebelum tim lain melakukannya, mengingat potensi masalah yang bisa tim Ducati hadapi jika Marquez bergabung dengan tim pesaing. Meskipun demikian, ada kendala yang mungkin dihadapi, terutama perihal hubungan antara Bagnaia dan Marquez. Meskipun Bagnaia tidak menyukai kehadiran Marquez sebagai rekan setimnya, posisi Dall'Igna dalam hierarki tim seringkali sangat menentukan, dan keinginannya untuk merekrut Marquez kemungkinan akan menjadi penentu utama. Dengan pertimbangan tersebut, bisa diasumsikan bahwa kehadiran Marquez di tim Ducati untuk musim 2025 semakin mendekati kenyataan. Gigi Dall'Igna, dengan segala pengalaman dan pengetahuannya, akan terus berusaha untuk memastikan bahwa tim Ducati meraih kesuksesan maksimal di lintasan balap. Dan bagi para penggemar MotoGP, potensi bergabungnya Marquez dengan tim Ducati akan menjadi tambahan aspek menarik dalam dinamika persaingan di atas lintasan. Dengan begitu, kita harus menantikan keputusan resmi dari tim Ducati dalam beberapa bulan ke depan, sementara mereka menentukan lineup pembalap mereka untuk musim balap MotoGP 2025. Sementara itu, Marquez mengalami crash dan gagal finish di seri MotoGP Portugal dan Amerika. Kini, setelah 2 kali gagal finish, Marquez akhirnya berhasil meraih podium pertamanya di MotoGP Spanyol 202. Dalam sesi balapan yang berlangsung pada hari Minggu, 28 April 2024, itu Marquez finish di posisi kedua usai melewati duel sengit dengan Francesco Bagnaia di lap-lap akhir. Walau tak berhasil juara, Marquez tampak cukup senang dengan posisi runner-up. Marquez akhirnya bisa kembali mengejar kecepatan lawannya dan bertarung di barisan depan. Ia pun mengakui ini adalah balapan yang bagus di mana ia sudah berusaha keras mengejar Bagnaia hingga akhir. Meski pada akhirnya gagal juara, Marquez mengaku senang karena berhasil meraih podium pertamanya. Marquez juga menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Sangat senang untuk podium pertama ini, tut Marquez sebagaimana dikutip dari wawancaranya usai balapan. Seperti yang Anda lihat, tak peduli apa yang terjadi di masa lalu, saya akan terus berjuang sampai akhir, tambahnya. Dengan raihan podium ini, Marquez tentu akan makin percaya diri di seri-seri berikutnya. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menjuarai race MotoGP Spanyol 2024 usai berduel panas kontra Marc Marquez. Bagnaia memenangi seri balapan keempat MotoGP 2024 di sirkuit Jerez, Andalusia, Spanyol, Minggu, 28 April 2024, dengan sangat luar biasa. Juara dunia 2 kali itu menjadi yang tercepat setelah menuntaskan balapan 25 lap dalam kurun waktu 40 menit 58,053 detik walau start dari P7. Terlebih, kemenangannya direngkuh setelah berduel super panas melawan Marquez yang notabene start dari pole position dan hampir saja terjadi senggolan panas di antara mereka. Podium kedua diraih oleh Marquez, disusul Marco Bezzecchi yang berhasil merengkuh podium ketiga. Bagi Marquez,
Hasil ini juga menjadi hasil impresif karena ini menjadi podium pertama juara dunia 8 kali itu bersama Gresini Ducati di sesi race alias balapan utama. Lap pertama langsung menyajikan balapan seru setelah Marquez start dengan sangat baik dan mempertahankan posisi terdepan. Namun tak lama setelah itu, Francesco Bagnaia yang start dari posisi ke-7, langsung merangsak naik dan menyalip Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di tikungan 2. Pertarungan panas terjadi antara Pecco dengan Marquez yang saling overtake. Tak lama setelah itu, Martin mengambil keuntungan dan sukses merebut posisi kedua milik Marquez. Bahkan manuver Martin hampir menyenggol Marquez. Bagnaia, Martin dan Marquez ketat berada di posisi 1, 2, 3. Di tikungan terakhir lap pertama, Bagnaia melakukan kesalahan dan sedikit melebar yang membuat dia tersalip Martin. Di sisi lain, nasib apes menimpa Pedro Acosta. Pembalap debutan gas-gas Factory Tech 3 yang tadinya start dari P10, langsung melorot ke belakang dan terdampar di P18. Acosta sempat ditubruk Johann Zarco dan insiden ini langsung dalam investigasi dan diputuskan tidak ada pelanggaran atau kesalahan apapun, murni insiden balapan. Memasuki lap keempat, Dani Pedrosa merana setelah crash di tikungan 8 dan tak bisa melanjutkan balapan. Sementara garda terdepan terjadi perubahan lagi setelah Marco Bezzecchi sukses menyalip Marquez untuk merebut tempat ketiga. Posisi pertama masih dipegang Martin, diintai Pecco dengan ketat. Sampai memasuki lap ke-8, Bagnaia masih kesulitan mencari celah Martin untuk merebut posisi terdepan. Demikian pula Marquez yang belum bisa mendekati Bezzecchi di posisi ketiga. Tensi panas antara empat pembalap yang memperebutkan posisi ke-1 dan ketiga ini terus disorot. Aleix Espargaro crash di sektor 2 yang ikut menyeret Johann Zarco di depannya. Tersisa 15 lap, Jorge Martin crash saat memimpin balapan di tikungan 6. Dia kehilangan kendali area depan, membuatnya gagal meraih poin sekaligus memberikan posisi ke-1 cuma-cuma kepada Bagnaia. Menyisakan 12 lap terakhir, Marquez akhirnya berhasil merebut posisi kedua dari Bezzecchi setelah murid Valentino Rossi melebar di tikungan 13. Memasuki 7 lap terakhir, Marquez mulai menjadi ancaman Bagnaia saat sang juara dunia 8 kali itu terus memangkas jarak sampai mencatatkan rekor lap baru dengan 1 menit 37,625 detik di Jerez. Jaraknya dengan Bagnaia hanya 0,1 detik hingga aksi saling tikung-menikung tersaji di 5 lap terakhir. Bahkan kedua bahu antara pembalap saling bersinggungan ketat. Bagnaia tak mau begitu saja mengalah dan ngotot kembali merebut posisi terdepan di tikungan 10. Duel Bagnaia versus Marquez sangat panas di akhir sesi balapan yang menyisakan 3 lap lagi. Sampai lap terakhir, Bagnaia akhirnya berhasil mempertahankan posisi terdepan dari kejaran Marquez dan juara untuk pertama kalinya di musim ini.